Bu, Iya, kenapa? tadi kencing aku merah loh. Gimana ya? Paling karena makanan aja. Kamu sih suka makan makanan yang benar. Udah gak usah panik. Iya sih, nggak sakit juga. Tapi pengen coba periksa ke poliklinik dulu lah. Boleh sih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Pagi. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Sambil menunggu mengisi waktu kosong Bapak Ibu menunggu antrian selanjutnya, di sini kami akan memberikan edukasi kepada Bapak Ibu mengenai hematuria atau kencing merah, di mana tujuannya itu untuk memberitahu kepada Bapak Ibu apa sih kencing merah itu, tanda dan gejalanya seperti apa, dan bagaimana kondisi yang harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke Bapak Ibu, kita kenalan dulu yuk dengan hematuria. Apa sih gitu ya hematuria itu? Jadi hematuria merupakan kondisi kencing merah, bisa berwarna merah, merah tua, atau bahkan kecoklatan, di mana ini merupakan kondisi yang tidak normal dan jangan dianggap sepele ya Bapak Ibu, karena apabila mengalami hematuria ini merupakan bisa masuk ke salah satu tanda dan juga gejala dari kanker kandung kemih, di mana apabila seseorang yang memiliki gejala kanker kandung kemih mengalami hematuria, biasanya akan diiringi dengan keluhan-keluhan lainnya. Dan biasanya ya Bapak Ibu, untuk kondisi ini tuh kadang dianggap sepele oleh orang-orang, karena kadang dianggap dari kencing merah ini biasanya mungkin karena dari makanan atau dari minuman atau dari faktor obat gitu ya. Nah, ini merupakan kondisi yang tidak boleh dianggap sepele ya Bapak Ibu, di mana kondisi kencing merah ini biasanya ditemukan apabila kencingnya berwarna merah, merah tua atau merah kecoklatan, atau dia dihasilkan dari hasil pemeriksaan urinnya. Lalu, tanda gejala seperti apa yang harus kita waspadai? Yang sangat perlu diwaspadai adalah kencing merah tanpa rasa nyeri atau painless hematuria. Berdasarkan guideline European Association of Urology dan American Urological Association, kondisi ini itu termasuk red flag atau tanda bahaya yang harus diperiksakan ke medis dengan segera. Banyak orang yang mengira tidak sakit itu berarti aman, padahal ini merupakan tanda gejala serius seperti tumor atau kanker saluran kemih. Selanjutnya adalah yang kelompok beresiko tinggi. Kelompok beresiko tinggi yaitu usia di atas 40 tahun, perokok aktif maupun mantan perokok, dan juga orang yang sering terpapar bahan kimia tertentu. Jadi kalau kalian usia di atas 40 tahun mengalami hematuria atau kencing merah, segera periksakan ini ke poliklinik terdekat. Nah, Bapak Ibu boleh untuk memperhatikan gambar di depan ini ya. Di sini ada perbedaan urin normal dan urin tidak normal, yang dimana urin normal itu biasanya berwarna kuning bening hingga kuning muda. Lalu jika urin berubah warna menjadi kegelapan menjadi warna merah, merah muda atau kecoklatan, itu perlu diwaspadai Bapak Ibu karena bisa jadi adanya darah dalam urin. Boleh Bapak Ibu untuk melihat flyer berikut ini. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kencing merah atau kencing berubah warna menjadi kegelapan, tolong jangan disepelekan ya Bapak Ibu, atau dipikir karena makanan atau minuman atau nanti hilang begitu saja, itu belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus segera memeriksakan tubuh dari awal. Nah Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kencing merahnya itu terjadi berulang atau dialami di atas usia 40 tahun, itu harus segera dilakukan ke poliklinik atau rumah sakit terdekat. Lalu pemeriksaan apa saja sih yang harusnya dilakukan? Pemeriksaan yang pertama itu bisa melalui pemeriksaan urin, USG dan CT scan, atau melalui anjuran langsung dari dokter. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kencing merah, jangan ditunda untuk melakukan pemeriksaan ya. Nah, Bapak Ibu semua boleh dilihat air di depan ini. Menurut Bapak Ibu semua, apakah ini menunjukkan urin yang normal atau tidak? Tidak. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Di sini merupakan contoh urin yang tidak normal karena warnanya itu gelap atau pekat ya. Di sini menunjukkan warna coklat.
Jadi bisa jadi di dalam urin ini mengandung darah seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah paham? Paham. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kencing merah atau hematuria, jangan ditunda untuk melakukan pemeriksaan ya. Nurse, izin bertanya. Kebetulan saya ini lagi mengalami kencing merah, tapi nggak sakit. Apa itu termasuk hematuria? Bukan. Iya Bapak, itu termasuk hematuria yang dimana jika Bapak mengalami itu harus langsung segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Saya juga mau nanya, Nurse, kalau kencing merahnya cuma sekali aja gimana? Apakah harus tetap diperiksakan? Harus tetap diperiksa ya, karena kita tidak bisa memastikan penyebabnya hanya dari satu kali kejadian saja. Kalau orang yang tidak merokok, berarti resikonya menjadi lebih rendah dong. Resikonya memang lebih rendah, tetapi bukan tidak mungkin. Hematuria tetap harus diperiksakan apapun itu penyebabnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu semua sudah mengetahui apa itu hematuria? Tanda dan gejala kondisi yang perlu diwaspadai dan pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan? Sudah. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah mengerti. Sebelum mengakhiri pendidikan kesehatan hari ini, saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibu semua. Dari Bapak Ibu semua, siapa yang bisa menjelaskan faktor dan risiko kanker kandung kemih? Berusia 40 tahun, merokok dan paparan kimia. Betul semuanya Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu semua sudah mengetahui mengenai materi hari ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kencing merah itu tidak boleh dianggap sepele ya, apalagi jika terjadi tanpa nyeri dan terjadi pada pasien di atas usia 40 tahun. Jika Bapak Ibu mengalami gejala hematuria, jangan ragu untuk memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse.